pertama ini adalah tanah liat plus pembenah tanah kalsium sulfat. Ini tanah liat murni. Kemudian yang kedua ini tanah masam, ya, sama tanah masam plus tadi udah kapur lokal ya, bukan kapur kebumas. Ini tanah pasir sama tanah pasir plus itu jas. Ya. Terus di sini yang terakhir ini bukan urea ini. Tanah liat. Tanah biasa. Ini sama tanahnya sama? Beda Pak. Hah? Beda Pak. Oh beda. Ini yang tanah yang dibawa teman-teman tadi ini Pak. Yang dari Kukar. Kalau itu tanah yang dari sini. Kita ukur pH-nya berapa ini? Geli ya? Mana sudah ini? Jangan bayangkan apa yang lain. Ini mohon maaf, ini alat pH-nya udah lama. Saya nggak bisa menjamin ini akurat. Tapi sekilas saja kalau Dicoba kita ya, Pak. pakai ini aja ya. Ya. pH-nya berapa ini pH-nya? Tempat. 6,9. 6,8. Air aqua. Air aqua. Mendekati netral. Kalau netralnya Pak berapa Pak? 8. Netral 7. Oh 6,9. Ya ini tanah masam plus kaptan ya. Sama-sama tanahnya sama. Oh sudah kapten. Tapi tambah kaptan. Cuman karena ini kaptan lokal, saya nggak bisa menjamin juga ya. Ini kaptan lokal ini, bukan yang kaptan produk kita sendiri, produk PI Group. Jadi masih 6 sama. Jadi reaksinya itu nggak kelihatan. Tapi kalau kaptan yang PI Group, yang Petro itu bisa langsung kelihatan. Cuma tadi dari Risan Andi ya. Coba diperbanyak dolomitnya Pak, mungkin sedikit sekali kali Pak. Reaksinya lama. Oh lama memang. Reaksinya lama. Tapi kalau kaptan Petro reaksinya cepat. Saya pernah buktikan. Jadi udah dikasih kaptan dolomit karena ini kaptan lokal. Jadi reaksinya kurang kelihatan. Lokal maksudnya Kaltim atau lokal Indonesia? Lokal dari galian industri lah. Lokal masih Indonesia. Masih Indonesia. Kalau Kebumas? Kalau ke Bumas ada yang kita ini sekarang. Itu Tapi nggak ada. bahannya lain lokal. Kenapa? Kalau lain lokal bahan. Maksudnya ini kan buatan pabrik. Oh. Ya, Kalau itu kan lokal yang kalian dia. Jadi ini mohon maaf belum bisa membuktikan karena ini pakai kapur pertanian lokal galian tambang ya, sorry tambang. Kalau yang pakai kapur pertanian produksi kami PI Group itu langsung kelihatan antara sebelum dan sesudah. Tadi karena nggak ada produknya sudah. Terus untuk yang ini tanah pasir ya, kita ukur isinya saja lah. Coba. Tegangan tadi Pak. Ya. Ini yang isi benar. Yang Petrocas mana? Yang ada Petrocas. Jadi untuk menormalkan pH dari pH masam kurang dari 7. Ya, kurang dari 7 ya 6, 5, 4, 3 itu kurang dari 7. Untuk menormalkan, menaikkan pH itu dengan kapur pertanian. Nah, sedangkan yang pH-nya basah di atas 7, 8, 9, 10 untuk bisa menormalkan lagi ini dengan pembedah tanah kalsium sulfat. Ya, selain kalsium sulfat ini juga bisa meningkatkan electric conductivity, tegangan dari dalam tanah. Jadi electric conductivity bisa naik karena ada tambahan kalsium sulfat atau unsur-unsur pupuk yang ada di dalam tanah. Jadi pupuk itu bisa menaikkan isi dalam tanah. Oke, kita coba ukur ya. Ini tanah liat tanpa apapun, tanah liat murni ya. Coba kita ukur isinya berapa nih? 0,23 ya. 0,23. Nah, ini yang dikasih tambahan kalsium sulfat. Isinya berapa? Naik 2,4. Ya kan? 0,23. Naik 2. Naik 2,4.
Oke, yang ini tadi isinya coba isi normalnya berapa ini? 0,16. Coba dikasih NPK pelangi atau Posca Plus. Terus diaduk. Cukup nggak Pak? Ya dikit aja tuh. Jangan dikasih masukin dulu. Jangan semua ya udah. Enggak Pak, belum dikasih makan. Kasih 15 butir, 15 butir. Ya, ya. Terus diaduk, diaduk. Diaduk. Hitungin 15. Jangan masukin semua, pelan-pelan. Oke, kita ukur isi tanah pasir ya. Pengalaman ini. Tanah pasir isinya 0,12. Kalau ditanami tanam padi, ini kurang bagus. 2 sampai 5 ya padi ya. 2,5. Kalau bahan Petrocas berapa? Naik Naik 2,3. 3 Pak, naik 3. 3 ya? Iya. Oke. 2,6. 2,6. Kapur, Mbak. Enggak cukup. Sudah Kak. Cukup. Petrolitnya. Tadi isinya berapa tadi? 0, sekian ya? Ya. Ditambahin tadi pupuk ya. 16. Posca Plus, Posca Plus. Jadi berapa? Wih, Naik isinya 4. Oke, beli petrol. Tapi beli sama aku ada. Udah habis-habis Pak. Pak itu pengaruh NPK-nya kan pengaruh sulfurnya Pak, dia bisa naik. Dia naiknya terlalu tinggi. Isinya terlalu tinggi, jangan ngasih pupuk. Cari Banyak-banyak. Sedikit udah cukup. Gitu loh. Sedikit sudah cukup. Tinggal kita lihat kondisi tanahnya, tanah pH-nya masam atau basah, kita normalkan. Makanya di tanah tertentu dikasih pupuk dikit aja udah bagus. Karena tanahnya udah normal, udah subur. Jangan suruh gigi. Ya. Terus untuk salinity kadar garam tadi gak ada, ngambil tanah pinggir pantai gak ada ya? Gak ada. Ini untuk ukur salinity kadar garam. Lawa yuk, anu. Coba, ini kan Pantai, pupuk kan juga termasuk garam ya? Ya. Garam. Coba ini yang tanpa pupuknya berapa isinya? 0,04. Ya ini sekilas ya, udah basic aja, pengetahuan basic. Ya ini sudah dikasih pupuk. Ngasih pupuk berapa? 4,3. 4,3. Pakai Posca Karena Plus ya. karena ada tambahan pupuk ini termasuk garam-garaman. Terlalu tinggi kadar garam juga gitu. Terlalu tinggi kayak di pesisir pantai, kadar garamnya tinggi sekali. Dan itu akan membuat tanaman bukan tambah subur tapi semakin merana. Makanya setiap tanah yang kita tanami itu kita lihat dulu kondisi tanahnya. Berapa pH-nya, berapa EC-nya, berapa kadar garamnya, berapa kadar ORP-nya ya, oksidasi reduksi tanah. Ada ORP ini. Ini paling tidak ada 4 alat ukur yang pendekatan tanah itu subur apa enggak. Saya biasa pakai ini selama ini saya bertugas di mana-mana. Jadi ini juga mempengaruhi kondisi tanah itu. Ini ORP meter untuk mengukur oksidasi reduksi dalam tanah. Jadi kalau oksidasi ORP-nya tinggi, berarti kadar oksigennya tinggi, berarti tanah itu hidup. Ada aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Kalau ORP-nya rendah, berarti tanah itu mati. Alias tidak ada kehidupan di dalam sana. Kait dia Pak, kait. Tapi paling tidak 4 alat uji ukur cepat yang bisa kita pakai dan kita bisa bawa ke lapangan ini daripada kita bawa ke lab lama kan gitu. Dan ini kita bisa menjelaskan ke petani, oh ini kondisi tanahnya dengan apa ya, angka-angka yang muncul di situ, sehingga petani akan lebih percaya. Siap-siap air nanti. Beli. Iya. Kita perhatikan ketika Cari aman ya. ketika kondisi tanah yang apa warnanya itu seperti kopi susu ya, kopi susu. Terus kita kasih pupuk, ya, otomatis pupuknya kan kalau ada air melayang-layang kan. Nah, ada pembenah tanah yang bisa kita pakai untuk mengurangi hilangnya unsur hara di dalam tanah, hilangnya pupuk yang kita berikan ke tanaman. Nah, dengan apa? Dengan pembenah tanah kalsium sulfat.
dan juga bisa dengan organik. Jadi organik dan kalsium sulfat itu bisa mengikat unsur hara makro mikro biar tidak melayang terbawa air, larut terbawa air, tapi langsung mengendap. Buktinya apa ini? Ini tanah liat plus pembinaan tanah kalsium sulfat. Ini tanah liat murni ya. Coba kita perhatikan. Nanti lebih cepat mengendap mana? Termasuk ini ya, tanah pasir sama petrocas ya. Ya. Tanah pasir. Ini tanah pasir aja. Kita airnya terlalu banyak ini. Jadi tanah pasir yang dikasih pembinaan tanah kalsium sulfat, itu tanah pasir akan membentuk liat-liat koagulan, akan membentuk liat. Ketika tanah itu dalam bentuk koagulan liat, dia akan menyimpan unsur hara makro mikro lebih lama daripada tanah berpasir. Tanah berpasir itu habis langsung terbawa sama air. Nah ini sebenarnya terlalu banyak, tapi bisa diperhatikan nanti ya gimana endapannya. Nah ini plus petrocas Sudah ngendap sudah. lebih cepat pengendapannya kan? Ini juga sama, lebih cepat turun. Nanti ketika kita aplikasikan pupuk ke lahan, suatu lahan tanah, dan ada air deras, hujan air deras, pupuk ini nggak akan mudah terbawa air larut. Yang selama ini kan petani kita kadang ya nggak, ya namanya hujan nggak bisa diprediksi ya. Pupuk, tiba-tiba hujan 2-3 jam hujan terbawa air hilang. Ini kasihan petani. Tapi dengan adanya pembenah tanah, maka organik termasuk kalsium sulfat ini akan mengurangi hilangnya pupuk yang terlarut di dalam air seperti itu. Ya, ini sekilas mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Sekilas